Allah
walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa azza jundahu wa ahzamal ahzaba wahdah. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puja-puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul seluruh warga Gereja Sawangan Permai dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha perdana setelah yang kemarin Idul Fitri pun perdana di lingkungan kita. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di lapangan ini atau di jalan ini Allah berikan keberkahan seluruhnya untuk warga Gereja Sawangan Permai. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah kepada para keluarganya, para sahabat, para pengikut, dan insyaallah kita selaku umatnya wabil khusus jamaah warga Gereja Sawangan Permai yang ada di rumah Allah ini walaupun di jalan diberikan syafaat oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan kami selaku panitia salat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban. Yang pertama, alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat Idul Adha di lingkungan kita. Yang jelas protokol kesehatan tetap kita selalu laksanakan karena masih dalam suasana pandemi Covid. Mudah-mudahan seluruhnya jamaah kita warga Gereja Sawangan Permai ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nanti insya Allah untuk pelaksanaan salat Idul Adha untuk pagi hari ini
Untuk petugas, untuk Bilal nanti Bapak Ustadz Nudin, untuk imam dan juga khutbah nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Toha. Yang selanjutnya berkaitan dengan pemotongan hewan kurban, nanti insya Allah setelah sholat Idul Adha ini kita langsung melaksanakan pemotongan hewan kurban. Insya Allah jam 8, karena ini mengingat hari Jumat, waktunya agak mepet dengan sholat Jumat. Jadi kami mohon nanti khususnya yang laki-laki, bapak-bapak dan juga remaja putra ini, kami mohon kehadirannya. Ibu-ibu juga nanti setelah disembelih hewan kurbannya, seperti biasa mohon bantuannya untuk memotong-motong daging dan membagi-bagikan. Insya Allah untuk tahun ini kurban di wilayah kita sapi 1 ekor dan alhamdulillah kambingnya 10 ekor. Mudah-mudahan ini jadikan keberkahan untuk Gria Sawangan Permai, dan selanjutnya untuk tahun-tahun yang akan datang juga lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dan berkaitan dengan pemotongan hewan kurban, nantinya selama kegiatan pemotongan untuk anak-anakku sekalian nanti tidak mendekat, karena ini posisi sapinya belum dicocok hidungnya gitu ya, jadi masih polos, dikhawatirkan agak nakal sedikit sapinya, jadi nanti agak dikonblok saja untuk anak-anakku sekalian nanti tuh yang melihat, kecuali nanti bapak-bapak dengan para remajanya saja yang boleh agak mendekat ya. Dan protokol kesehatan tetap kita laksanakan ya. Jadi yang ingin menyaksikan ataupun nanti untuk pemotongan hewan, masker tetap kita selalu pakai. Yang punya sarung tangan yang dari bahan silakan digunakan ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi perdana kita melaksanakan sholat Idul Adha di lingkungan kita menjadikan keberkahan untuk kita semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk belum, ntar aja. Sekali lagi diinformasikan kepada seluruh warga Gria Sawangan Permai yang masih berada di rumah, segera menuju ke tempat sholat id, karena sebentar lagi sholat akan segera dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La صلوا سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلوا Tadilu, luruskan, rapatkan safnya. Sebelum kita mulai, sekedar mengingatkan, sholat Idul Adha itu sama seperti sholat Idul Fitri, terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama ada 7 takbir. Setiap takbir kita disunnahkan, dianjurkan mengucapkan tasbih. Bisa subhanallah saja atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambahkan wala haula wala quwata illa billah juga boleh. Setiap takbirnya. Untuk rakaat pertama ada 7 takbir. Rakaat kedua terdiri dari 5 takbir, sama seperti rakaat pertama. Setiap takbirnya dianjurkan membaca tasbih. Paling cepat subhanallah. Mau lama mau paling banyak lagi nggak apa-apa juga. Masih ada jamaah? Ya, sawu sufufakum rahimakumullah. Lurus dan rapatkan.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan hidup dan mati, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mengetahui mana di antara kita yang terbaik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada pemimpin kita, suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin yang berbahagia, Hari Raya Idul Adha atau biasa kita sebut dengan Hari Raya Kurban, yang tiap tahun kita peringati ibadah ritualnya, tidak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim. Kita sama-sama ketahui bagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan keluarganya. Walaupun pada hakikatnya ibadah kurban sudah dimulai sejak manusia kedua putra Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Kita sama-sama ketahui bahwa putra Adam itu ada dua saat itu, yaitu Habil dan Qabil. Habil berkurban dengan seekor domba besar, gemuk, karena memang dia seorang peternak. Qabil seorang petani, tetapi dia sembahkan atau dia persembahkan kurban dari hasil tani yang tidak layak untuk dimakan. Allah Subhanahu wa taala kemudian menerima kurbannya Habil. Diterima kurbannya Habil berupa domba atau kibash kalau dalam bahasa Arab itu. Sekalipun mungkin yang Allah terima itu bukan daging dan darahnya, tetapi keikhlasan dan ketakwaan yang disembahkan atau yang dipersembahkan oleh Habil kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Sekali-kali daging darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan itu kecuali dengan ketakwaan kamulah yang memberikannya. Jadi yang diukur dalam ibadah kurban bukan besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi niat, keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi ibadah inti dari hari raya Idul Adha adalah penyembelihan. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saya sampaikan di muqaddimah tadi, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kalian atau engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak. Berapa banyak nikmat yang kita miliki, berapa banyak nikmat yang kita rasakan. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat apa lagi yang kita miliki. Walaupun mungkin dalam kondisi seperti sekarang ini kita masih berada dalam kondisi yang mungkin belum aman, tapi nikmat itu sudah banyak kita rasakan. Fasalli, maka salatlah sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban.
sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita rasakan bersama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin salat Idul Adha rahimakumullah. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi awal umat manusia, namun syariat ibadah kurban sebagaimana sama-sama kita ketahui dimulai dari ibadahnya Nabi Ibrahim dengan keluarga. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahkan aku keturunan yang saleh. Karena sekian lama menikah, Nabi Ibrahim belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak menyurutkan doa untuk selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Allah berikan Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian disusul dengan Nabi Ishak. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan Nabi Ibrahim Ismail, belum cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim. Apakah kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kecintaannya kepada anaknya, anak yang begitu disayangi, sebagai bentuk ketaatan, ibtila, sebagai ujian bagi Nabi Ibrahim itu sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing kibas. Tidak jadi disembelih. Kalau dalam riwayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan hampir saja leher itu disembelih oleh Nabi Ibrahim, tapi kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seekor domba besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, dari ibadah kurban tahunan ini dan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, ada 3 poin penting yang bisa kita ambil ibrah, i'tibar dan pelajaran. Pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bagaimana pelajaran yang diambil adalah tentang kemuliaan seorang manusia. Yang ketiga, yang pelajaran yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah. Khalil itu artinya kekasih. Khalilullah artinya kekasih Allah. Mendapat ujian begitu berat. Mungkin kalau kita yang diuji untuk menyembelih anak kita mungkin akan udahlah, ini agama apaan gitu. Tapi karena kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan anaknya sendiri rela dikurbankan. Allah Subhanahu wa taala seolah-olah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Betapapun mahalnya kita menilai anak tersebut, tidak boleh melengahkan kita dari Allah sebagai tujuan akhir kita dan rasa cinta kita serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya, mempertahankan nilai-nilai ilahi, nilai-nilai ketuhanan dengan penuh ketulusan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dia sebagai kekasihnya. Itu yang pertama. Bagaimana totalitas kepatuhan kita yang seharusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ujian begitu banyak menimpa kita, ujian dari anak, ujian dari pasangan istri suami, atau ujian dari hal-hal yang lain, tapi tidak bisa merubah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat hadakumullah. Yang kedua, bagaimana tentang kemuliaan manusia.
Dalam kisah Nabi Ibrahim dengan keluarganya, kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu, bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah. Digantinya Nabi Ismail dengan seekor domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia, sebagaimana yang sedang berlangsung atau sudah pernah berlangsung di umat-umat sebelumnya, dalam tradisi sejumlah umat dan kelompok pada zaman dulu, ada hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia merupakan satu tubuh dalam kemuliaan. Oleh karena itu, membunuh, menyakiti manusia yang lainnya secara keseluruhan merupakan larangan dari agama Islam itu sendiri, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Hewan kurban yang disembelih itu hanyalah sebagai simbol atau isyarat dari makna kurban yang sesungguhnya, yang begitu luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan itu sendiri merupakan manifestasi atau intisari dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Saya sampaikan di awal bahwa inti ibadah kurban adalah penyembelihan. Tetapi dari hasil sembelihan itu ada daging yang dibagikan. Inilah ibadah sosial di antara kita semua. Manusia dilarang egois, hanya mementingkan kebutuhan sendiri tanpa peduli kebutuhan orang lain. Alangkah kacaunya kehidupan ini jika kita hanya mementingkan diri kita pribadi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Disinilah kita perlu menyembelih ego kebinatangan kita, ego keegoisan kita, karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, salat Idul Adha yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 poin besar inilah yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana totalitas Nabi Ibrahim dalam menjalankan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana mulianya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bagaimana bahwa manusia itu sendiri merupakan atau ibadah manifestasi kurban adalah ibadah sosial sesama kita, bukan hanya sekedar mementingkan ego kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikianlah hadirin khutbah singkat di saat ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil kesimpulan dan maknanya, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjalankan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بكسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر من بلدنا هذا خاصة ومن بلدة المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah sudah kita laksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama sholat Idul Adha, yang kedua kita mendengarkan khutbah yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustaz Taha. Di akhir dari kegiatan ini mari sama-sama kita bermuasafah, kita saling bermaaf-maafan. Dari ibu-ibu silakan, yang dari belakang ke depan, dari bapak-bapaknya ataupun yang laki-laki juga silakan.